Oke, kita mulai ya. Terima kasih yang udah hadir tepat waktu. Semoga perkuliahan kedepannya seperti ini. Jadi nggak ada yang telat, hadir tepat waktu. Oke, saya share screen dulu. Sudah kelihatan screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebagian besar kayaknya saya baru pertama kali ngajar kayaknya, teman-teman semua. Saya belum banyak yang kenal kayak ini mahasiswa semester 3 berarti, ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi hari ini kita santai-santai dulu aja, yang ngobrol-ngobrol dulu aja. Paling kita sepakati kontrak perkuliahan, terus nanti ada paling sedikit-sedikit tentang overview apa aja sih materi yang akan dipelajari di perkuliahan ini. Oke, nama saya udah tahu semua kan. Nah, ini saya Desta Sandja Prasvita, bisa dipanggil Pak Desta aja. Nanti untuk email bisa ke sini atau nanti bisa masuk ke yang UPNPJ. Nah, ini nomor teleponnya. Jadi mungkin udah semua udah masuk ke grup WhatsApp kan? Sudah. Masuk grup WhatsApp. Oke, nanti untuk komunikasi lebih lanjut bisa langsung di grup WhatsApp atau nanti bisa kalau misalnya bisa langsung ke Japri ke saya. Oke, untuk education-nya saya pertama kuliah di IPB Seputan Bogor, mulai dari D3 sampai S1 untuk jurusannya di ilmu komputer. Itu saya lanjut di Universitas Indonesia sama di Fakultas Ilmu Komputer juga. Dan ini pengalaman kerja saya dari 2012 sampai 2014 saya banyak di bidang riset lah, asisten peneliti. Ini ada project MATLIF namanya. Waktu itu saya masih sudah lulus di IPB tapi masih diperbantukan untuk membantu dosen untuk menyelesaikan penelitiannya. Jadi di situ saya menyelesaikan project namanya project MATLIF. Kalau nanya mungkin MATLIF itu apa, Pak? Dulu saya buat MATLIF itu aplikasi mobile, teknologinya Java itu untuk mendeteksi tumbuhan obat. Jadi misalnya kita lagi jalan nih, kan banyak tumbuhan-tumbuhan, kita nggak tahu nih nama tumbuhannya. Terus lewat aplikasi MATLIF kita bisa foto tumbuhannya, terus keluar nama tumbuhannya dan khasiatnya. Nah itu namanya bidangnya machine learning dan computer vision dan image processing. Ada juga bagian engineering-nya, karena saya mendevelopnya menggunakan aplikasi mobile di situ. Nah ini terus saya sama masih di bidang riset di sini. Terus saya mengembangkan namanya IPB Biotik di FMIPA dan Fakultas Kehutanan IPB. Nah setelah saya lulus S1, saya ini dulu jadi guru. Jadi guru di SMK Informatika Pesat. Mungkin ada yang dari Bogor? Ada yang dari Bogor? Nggak ada. Nah itu saya jadi guru selama 2 tahun di Bogor, dan setelah 2 tahun saya mengajar, saya lanjut lagi tadi yang di ilmu komputer di UI. Nah, ini beberapa penghargaan yang pernah saya dapat. Pertama, menerima penghargaan atas karya inovasi dari Menristek. Dulu belum Menristek. Jadi dulu masih Menristek. Nah, terus berubah jadi Menristek Dikti, sekarang kembali lagi jadi Menristek. Terus saya menerima penghargaan dari Rektor IPB, Tribute to Innovator and Author 2015. Nah, ini beberapa penghargaan saya. Mungkin ada pertanyaan? Kapan nanya-nanya aja, kan kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau nggak ada yang nanya, langsung belajar aja kali.
Belajar aja kayaknya muka-mukanya muka-muka semangat belajar semua nih. Ya, Stephen Kurnia. Enggak, Pak. Kalau kita kenalan dulu ya, biar walaupun kita jarak jauh, ya kita kenalan dulu aja. Kalau kita di kelas langsung kan saya bisa langsung tunjuk-tunjuk orangnya nih. Saya kalau di Google Meet cuma 9 kotak aja nih saya bisa lihat nih muka-mukanya kayak Jovanka, Stephen Kurnia, Raihan, Brahma, Berli, Andika, terus siapa lagi tuh? Ini ketutupan nih. Median Hazen. Terus Banyu, Aditya. Rambutnya panjang-panjang semua nih kalau WFA ya. Berli aja yang botak. Sempatan ya. Gak ada yang negur. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke, kalau nggak ada yang nanya, lanjut aja ya. Ada yang mau nanya nih, bener nih. Wah, serius-serius semua nih anak-anaknya. Ya udahlah kalau serius semua. Kita belajar aja. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan, kita sepakati dulu aturan kelasnya, terutama aturan PJJ ini. Yang pertama, tadi saya lihat sih untuk kehadirannya, ketepatan waktunya, hari pertama sudah sangat baik. Jadi tadi saya buka Google Meet-nya itu jam 3 kurang 10 menit, semua udah pada minta di admit, terus jam 13 jam 3 sudah hampir semua masuk. Itu bagus, tolong dipertahankan ya ketepatan waktu terkait masalah profesional di sini. Oke, kedua ini kaitannya dengan apa nih? Ada yang bisa jawab maksudnya apa nih? Sering bertanya. Sering bertanya. Aktif. Ya. Boleh kalau kalian menanggapinya seperti itu, tapi sebenarnya gambar ini saya pilih untuk masalah kehadiran. Oke, untuk masalah kehadiran, berarti saya salah pilih gambar di sini. Ini masalah kehadiran, jadi saya harapkan kehadirannya itu 100% ya. Untuk perkuliahan saya, kehadiran itu 100%, jangan menganggap kalau masih ada sisa 4 pertemuan lagi, 3 pertemuan lagi, boleh bolos. Jadi jangan seperti itu. Kalau di ini diwajibkan perkuliahan masuk 100%, kecuali ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi saya kira kalau PJJ ini kayaknya kalian bisa belajar di mana aja. Tadi ada yang izin, Pak, saya maaf Pak nggak bisa mengaktifkan webcam karena lagi di jalan. Buktinya berarti kalian bisa belajar di mana aja. Kalau sakit pun kalian masih bisa buka handphone kan, masih sambil bisa tiduran. Berarti harusnya absensinya wajib 100%. Kan? Kalau misal di kelas mungkin ada alasan telat, ada alasan di jalan macet, ada alasan sakit, pusing-pusing, pilek-pilek. Tapi kalau sekarang PJJ kayaknya harusnya nggak ada alasan ya kan? Setuju? Setuju, Andika Rajendra? Setuju, bagus. Setuju, Pak. Sip. Oke, setuju semua ya. Nah, ini apa nih gambar ini maksudnya? Saling menolong. Ya, saling membantu, Pak. Yang membantu. Tolong menolong. Ya, betul. Wah, ini gambar ini udah sangat. Jadi, yang pinter tolong bantu teman-temannya yang mungkin yang belum bisa. Jadi yang bisa, yang di bidang programming ini bisa, tolong angkat teman-temannya supaya bisa. Dan tapi harusnya yang aktif bukan yang bisa, tapi yang aktif harusnya yang nggak bisa. Artinya apa? Harusnya yang nggak bisa minta tolong lah. Oke? Bukan nanti jangan Pak, dia nggak mau ngajarin. Terus saya tanya, emang udah minta diajarin belum? Belum ya. Jangan kayak gitu, berarti yang nggak bisa harus yang aktif minta tolong ke temannya yang bisa, dan yang bisa harus rela meluangkan waktunya untuk ngajarin yang nggak bisa. Oke, setuju? Setuju. Nanti Setuju, Pak. pemrograman berorientasi objek ini juga ada tugas pribadi dan tugas kelompok tentunya. Jadi ada proyek akhir yang harus diselesaikan. Nah, tolong menolongnya jangan dalam hal apa nih? Jangan dalam hal kecurangan. Ya. Kalau pikir UPN Veteran Jakarta? Oh iya. Tahu.
P-nya apa P-nya? P-nya apa? Ya, Profesional, Pak. nah P-nya profesional. Berarti harusnya dari slide yang ini datang tepat waktu, ini udah apa? Menggambarkan profesional. P. I-nya apa? Intelektual. Intelektual. Bukan ya? Integritas. Nah, Integritas. integritas menggambarkan yang mana? Ini, integritas. Oke? Ah, Nah, itu. K-nya apa? Kejuangan. Kejuangan. Kalian hadir 100%, berarti artinya udah berjuang. I-nya lagi apa? Inovatif. Inovatif. Ya, mata kuliah ini pasti mendorong kalian untuk inovatif. R-nya apa? R-nya apa? Responsif. Responsif. Kalau temannya minta tolong, kalian harus merespon dengan baik. Nah, ini semua kalian harus lakukan untuk value dari UPN Veteran Jakarta. Pikir itu tersebut. Jadi P-nya profesional, I-nya integritas, K-nya kejuangan, terus tadi I-nya tadi apa? Inovatif ya, inovatif, R-nya responsif. Oke, ingat aja. Jadi values itu bukan hanya untuk dihafal, tapi value itu untuk diterapkan. Jadi harapannya kalian keluar dari UPN Veteran Jakarta tetap di hatinya tetap ada value pikir tersebut. Jadi bukan untuk dihafal, tapi harus diamalkan dan diterapkan. Nah ini karena kita PJJ, biar kita interaksinya tetap ada. Jadi jangan saya kayak ngomong sendiri nih. Kalian webcamnya harus diaktifkan. Ini set kelemahannya pakai pakai Google Meet itu cuma muka-mukanya cuma 9 orang kalau salah. Gimana? Ada bisa lebih banyak dari ini nggak sih? Ada yang tahu? Emang cuma segini ya? Klik di pojok kiri bawah. Kanan. Kanan diapain? Change layout. Oh ada ya? Iya, change layout ya. Emang ada? Nggak ada kayaknya. Nanti deh saya coba-coba. Kalau di Zoom kan bisa. Kalau di Zoom kan bisa banyak. Bisa berapa gitu. Tapi kalau Google Meet saya juga ini. Tapi kalau bisa Pak ditambah ekstensi pakai Grid, oke. Berarti harus install ekstensinya dulu ya. Oke, nanti saya coba. Kalau Zoom terbatasnya waktunya kita terbatas 40 menit. Pojok kanan bawah. Oh, ada change layout. Oh, ini ada nih. Tile. Oh iya betul. Sip. Oke, terima kasih. Oh, bisa banyak juga, bisa 30. Nah, kan kalau ini lebih kelihatan semua. Sip. Oke, sebelum saya mulai ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Belum ada. Ini udah aktif semua kan webcamnya? Nah, ini kita gunakan nanti e-learning sudah familiar semua. Nah, ini kontrak perkuliahan. Untuk mata kuliah ini saya ganti, bukan pertemuan ke-7. Ini nanti adanya di pertemuan ke-13. Di 13 pertemuan UTS pertemuan 8, nanti presentasi progres proyek akhir pertemuan ke-13, ke-14-nya presentasi proyek akhir, pertemuan 16-nya UAS. Nah ini komponen penilaian UAS-nya 20%, UTS-nya 20%, UAS-nya 30%, tugasnya 20%, proyek akhirnya 30%. Nah ini kesepakatan, tapi nanti mungkin bisa terjadi perubahan tergantung kondisi dan situasi. Kalau misalnya saya pikir proyek karena effort untuk pengerjaan proyek akhirnya sangat butuh effort karena PJJ ini mungkin proyek akhirnya saya bisa kasih 40 atau 45 gitu. Ini nanti bisa berubah nanti, tapi kalau ada perubahan saya infokan lagi. Oke. Nah, terkait proyek akhir, nanti proyek akhir itu dikerjakan secara berkelompok.
berkelompok, saya biasanya memberikan maksimal anggota kelompok itu maksimal 4, minimal 1. Kalau pengennya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau pengennya berkelompok maksimal 4 mahasiswa dalam satu kelompok. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kayaknya anteng-anteng banget nih kelas ini. Iya aja. Belum ada, Pak. Oke, nurut semua, oke, bagus. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya nggak sepakat, nggak apa-apa. Berarti ini masih sepakat ya. Nah, sekarang aturannya nih, aturan penilaian tugas. Jadi nanti untuk perkuliahan atau mungkin selanjutnya dari praktikum juga itu sama ininya apa penilaian tugasnya. Jadi misalnya tugas praktikum saya cek dulu hasilnya, saya nilai. Nah, di sini nilai tugas minimal 0, maksimal 100. Dikumpulkan di learning sudah pasti. Nah, ini 3 pengumpul pertama nilai tugasnya saya plus 10. Kalau misalnya nilai tugas yang udah 90, saya plus 10 jadi 100. Pengumpul 4 sampai 10 nilai tugasnya plus 5 poin. Saya tambahin 5 poin. 11 sampai 20 plus 11 sampai 20 tidak ada minus poin. Oke. Baik kan saya kasih plus nih. Udah ngumpulin, saya kasih nilai plus. Tapi kalau misalnya pengumpul 21 dan seterusnya, saya kasih minus 5 poin. Dia ngumpulin nih, tapi urutan ke-21 ke atas, urutan 25, saya minus poin. Dan setiap keterlambatan atau melebihi due date, diberikan pengurangan nilai minus 5 poin per menitnya. Sepakat? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak sepakat, Pak. Tidak, Pak. Semuanya plus 10 aja, Pak. Plus 1, baikkan 1, 2, 3. Paling kurang baiknya ada 2 doang, ya kan? plus itu. Sepakat ya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Jangan Yang minusnya saya agak Minusnya yang terlambat aja, Pak. Minusnya yang terlambat. terlambat Ini aja, Pak. kan pengumpul 21. Anggap aja lah kalian pengumpul 21 nilainya 100 gitu kan, paling dikurang 5 poin jadi 95. Masih bagus lah, masih bisa dapat nilai A gitu kan. Kalau minusnya 5. Misalnya nilai 90 saya kurangin 5 berarti masih 85, masih A juga. Oke, menurut saya masih aman lah, masih sedikit lah minus poinnya gitu. Birit, Pak. Oke, saya lihat Zulfan Rizal udah sepakat, berarti semuanya sepakat. Insya Allah, Pak. Oh, kan? Ya, Zulfan. Saya bisa lihat dari mukanya kalau dia sepakat, berarti semua sepakat. Pak, mohon maaf, itu yang poin ke-5. Yang kalau keterlambatan kan tiap menit dikurang 5 kan ya? Itu tiap menit kalau misalnya sampai nilainya 0 bagaimana, Pak? 0 berarti nilainya. Nggak ada minus. Walaupun dia ngumpulin. Iya, misalnya, makanya ini mau mengurangkan nilai minus 5 poin per menitnya atau gimana? Jangan per menit, Pak. Soalnya IndiHome kadang begitu, Pak. Apa? Per jam. Karena PJJ saya ubah jadi per jam. Jam ya. Karena PJJ jadi nanti banyak ada masalah internet lah, gangguan internet, jadi mungkin saya rubah per menit jadi per jam. Oke, yang ini saya udah rubah. Sepakat semua ya? Oke. Sepakat, Pak. Udah. Kayak nggak ikhlas banget. Yang 21-nya itu kan jumlah mahasiswa di sini ada sekitar 40-an ya. Bagus. Dari 21 kayaknya agak sedikit kurang gitu, Pak. Kebanyakan. Berarti setiap tugas pasti ada setengah 20 orang yang minus 5. Udah, saya rubah. 30 mungkin oke. Nah, ya, Pak. Kali 58 Ya, Pak, ya. Kalau nawar lagi. 35 mungkin, Pak. 31. Berarti paling cuma 9 mahasiswa kan yang nilainya minus. Sisanya aman, apalagi yang ini kasih plus 5. Oke, udah sepakat. Nah, itu kita udah sepakati kontrak perkuliahannya. Lanjutnya, nah ini bahan bacaan. Sebenarnya kalau sekarang
mungkin udah jarang, ada yang masih sering baca buku? Ada nggak? Kadang-kadang Pak. Bacalah, ya. Novel, Pak. Itu dia. Ya, kalau mahasiswa dulu, ya itu kalau perkuliahan awal tuh pasti sibuk-sibuknya nyari buku. Tapi kalau sekarang mungkin sudah berubah lah zamannya, tapi tetap harusnya dipertahankan lah paling nggak satu perkuliahan baca satu buku. Kalau nggak bisa baca satu buku, mungkin baca misalnya di situ ada 20 bab, bacalah 10 bab. Kalau nggak mampu 10 bab, bacalah 5 bab. Yang penting ada kalian coba untuk baca buku walaupun sedikit gitu. Ini referensinya ada 2, tapi saya bebaskan lah, banyak sekarang di internet untuk bahan belajar, nggak mesti dari buku sih, tapi ya itu tetap harus dibiasakan baca buku walaupun sedikit gitu. Oke, nanti juga saya ngambil referensinya dari Oracle Academy. Nah ini objektifnya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami karakteristik dari object-oriented programming dan dapat mengimplementasikannya menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Di sini menggunakan bahasa Java. Udah pernah belajar Java? Saya belum Pak. Oke. Belum, Pak. Dijawab dengan tegas. Saya belum. Oke. Ada lagi? Belum semua berarti ya? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Berarti yang semester lalu bahasa pemrograman apa? C++. C++ Pak, dan C juga ada. Ayam siapa berkokok itu? C++ ya berarti? Iya, Pak. Oke. Untuk perkuliahan object oriented programming nanti kita menggunakan bahasa pemrograman Java, khususnya nanti di pertemuan praktikum ya, di pertemuan praktikum. Terus nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep OOP dan Java tingkat lanjut, meliputi abstract class, interface, collection, dan lain-lain. Nanti setelah UTS kita masuk sini, untuk sebelum UTS kita pahami betul-betul karakteristik dari OOP ini sendiri. Nanti apa aja sih karakteristik dari OOP? Tadi kan ada yang di pretest ya, di pretest ada. Jawabannya apa tadi? Saya tanya coba yang Sultan Farel. Ya Pak. Tadi yang bukan karakteristik dari OOP apa? Tadi kan pertama apa? Abstraksi, enkapsulasi, terus apa lagi? Polymorphism, terus fungsional. Yang bukan apa? Sultan Farel jawabannya, nggak apa-apa salah. Tadi jawabnya fungsional, Pak. Fungsional yang bukan, oke. Itu jawabannya betul, bagus. Jadi, nanti kita belajar apa aja sih karakteristik dari OOP, terus beda-beda apa fungsi-fungsinya apa. Nanti di sini di sebelum UTS kita selesaikan. Dan nanti mahasiswa mendapatkan pengalaman real dalam membuat proyek berbasis desktop dengan menggunakan GUI sederhana yang menerapkan paradigma object oriented. Nanti ini kaitan dengan proyek akhir kalian, karena kalian nanti proyek akhirnya adalah membuat program berbasis desktop dengan memanfaatkan grafik user interface sederhana menggunakan paradigma OOP, menggunakan bahasa Java tentunya. Oke, ini apa aja sih nanti yang kita pelajari selama 1 semester ini? Pertama adalah dasar-dasar object oriented programming yang hari ini kita akan pahami sedikit lah di dasar object oriented programming. Nanti kita belajar metode, terus kita belajar karakteristik dari object oriented programming. Yang pertama adalah di sini sebenarnya abstraksi enkapsulasi sini. Terus inheritance, polymorphism, sama abstraksi. Nah ini apa aja nih karakteristiknya? Karakteristiknya ada enkapsulasi, abstraksi, polymorphism, sama inheritance. Ada 4 karakteristik dari object oriented programming yang kalian harus pahami nanti dan bisa mengimplementasikannya. Nanti kita bahas satu-satu apa itu enkapsulasi, apa itu abstraksi, apa itu polymorphism, apa itu inheritance.
Kita juga bahas setelah UTS, static dan final variable method, abstract class dan interface class. Nah, kita mulai karena tadi sedikit yang nanya, jadi kita langsung belajar aja. Tapi belajar juga nggak terlalu berat lah untuk pertemuan pertama ini, jadi santai-santai aja. Nah ini, apa itu? Udah ada yang pernah baca-baca tentang pemrograman berorientasi objek? Sudah dikit, Pak. Sudah. Gede Angga udah? Belum, Pak. Belum. Tadi yang jawab udah siapa? Saya, Pak. Cuman Siapa? baru sedikit saja. Siapa namanya? Adika Rajendra Haris. Boleh Andika diceritain apa itu object oriented? Object oriented kalau dibandingkan sama jenis pemrograman yang saya sudah belajar, kan kalau semester sebelumnya tuh kode-kodenya bisa dibilang terstruktur, ada awal, ada akhirnya. Kalau object oriented programming itu lebih ke sifat-sifatnya dari, ya itu sih yang saya udah baca. Terus ada sifat-sifatnya kayak abstraksi, di mana menghilangkan detail-detail yang mungkin tidak se-essential biar lebih simple. Itu yang saya sudah baca. Oke, bagus Andika. Ada lagi selain Andika? Terima kasih Andika. Ada lagi? Pak. Petria Adiati udah baca-baca object oriented programming? Belum, Pak. Belum, oke, nggak apa-apa, sip. Jadi nanti selalu saya perkuliahan itu memastikan kalau kalian tetap memperhatikan, saya akan panggil acak namanya satu-satu. Jadi kalau misalnya saya panggil tadi contohnya Fitria tadi kan muncul. Tapi kalau misalnya saya panggil Fitria terus hitungan ketiga nggak muncul-muncul, bisa jadi absennya saya batalin gitu. Jadi tetap harus fokus mengikuti perkuliahan tuh tadi contoh yang bagus nih, kelas-kelas ini bagus. Jadi pas saya tanya, saya panggil ada semua. Bagus. Nah ini object oriented programming. Jadi sebenarnya yang perlu ditekankan adalah paradigmanya di sini. Paradigmanya, cara berpikirnya itu program itu adalah sebuah objek. Oke, jadi object oriented programming, satu buah program itu adalah sebuah objek. Dan sebuah objek itu disusun dari objek-objek lebih kecil di dalamnya. Objek lebih kecil di dalamnya disusun lagi dari objek-objek yang lebih kecil di dalamnya sampai objek-objek yang paling dasar. Nah, itu paradigma object oriented. Nah, objek-objek itu saling berrelasi. Nah, ini contohnya gambarnya. Ini sebuah program disusun oleh sebuah program adalah objek. Nah, objek program ini disusun oleh objek-objek yang lebih kecil lagi. Nah, mungkin objek ini kalau kita perdalam lagi disusun dari objek-objek lebih kecil di dalamnya. Jadi paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek. Oke. Yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai properties atau atribut serta kode dalam bentuk fungsi, prosedur atau kalau di OP kita sebut sebagai metode. Jadi kalau di prosedur programming kita biasa menyebutnya adalah field dan fungsi. Kalau di bahasa C kalian sering mendengar fungsi kan? Atau sering mendengar data? Sering, Pak. Ya. Kalau di bahasa C kalian sering mendengar data dan fungsi. Tapi kalau di OP nanti namanya itu kalian sebut sebagai properties dan method. Jadi properti sebenarnya seperti data, metode seperti fungsi. Tapi kalau di functional programming, data dan fungsi itu kita anggap saling bebas lah, saling bebas gitu, saling lepas. Tapi kalau di OP, properties dan metode dibungkus dalam suatu kelas atau objek. Oke, jadi objek ini berisi kelas dan metode. Objek ini berisi kelas dan metode. Objek ini berisi kelas dan metode. Nanti, objek ini bukan berisi kelas. Objek ini berisi properties dan metode. Objek ini berisi properties dan metode.
Nah, sebelum lanjut, objek itu apa sih? Ada yang bisa nyebut nggak objek di dunia nyata apa aja sih? Objek di dunia nyata. Ya, seperti benda-benda, Pak. Sebut aja, sebut. Kayak buku, pensil, oke. handphone. Buku, pensil, objek. Tempat minum, objek. Laptop, objek. Nah, contohnya laptop. Di dalam laptop objek kan? Penyusun laptop ada lagi nggak di dalamnya? Ada, Pak. Apa aja? Kayak motherboard-nya, terus hard disk-nya. Hard disk objek bukan? Iya, Pak. Nah, di dalam hard disk ada objek-objek lagi yang penyusunnya? Iya. Ada lagi kan? Lebih kecil, paling kecil kan? Nah, itu makanya kalau kita menggunakan paradigma OP itu seperti case di dunia nyata. Kita pandang itu sebagai program itu sebagai objek. Kita bikin program akademik, sistem akademik itu adalah sebuah objek. Penyusunnya apa? Oh, ada objek mahasiswa, ada objek dosen, ada objek, misalnya ada objek lebih kecil lagi, mahasiswa itu bisa lihat nilai, berarti ada objek lihat nilai dan lain-lain. Nah, itu. Jadi paham ya, objek itu paham kan? Paham, Pak. Nah, objek. Nah, sekarang yang saya tebalkan properties dan method. Jadi kalau properties di bahasa procedural programming-nya itu disebut field atau data. Nah, kira-kira tadi yang disebut Andika objek laptop tadi, objek laptop punya data nggak, punya properties nggak? Punya. Apa? Stop. Jangan Andika lagi, yang lain. Andika aja yang bisa. Banyu. Kayaknya lagi fokus banget memperhatikan nih. Ada, Pak. Nah, laptop apa propertiesnya? Propertiesnya menurut saya itu spesifikasinya, Pak. Spesifikasi, ya bagus. Apalagi? Ya, laptop itu aja sih. Spesifikasi aja, Pak. Spesifikasi kan, atau lebih simpel lah. Laptop punya properties misalnya warna. Oh iya. Itu saya masuk spesifikasi. Ukuran bisa kan? Nah itu kan. Ukuran bisa, material bisa. Ukuran, terus apa lagi? Material bahannya, Pak. Apa? Material bahannya itu adalah properties. Jadi yang membedakan laptop satu dan yang lainnya itu apa? Properties kan? Oh, laptop saya warnanya hitam. Oh, laptop Banyu warnanya putih. Oh, laptop saya 14 inch. Oh, laptop Bayu lebih besar lagi. Itu kan membedakan. Itu berarti apa? Properties yang dimiliki oleh sebuah objek. Nah, metode apa? Apa tadi properties? Properties adalah yang dimiliki sebuah objek. Kalau metode apa? Metode adalah yang bisa dilakukan oleh objek. Nah, paham? Misalnya, laptop metodenya apa? Behavior-nya, metode itu behavior. Prosedur, fungsi, bisa apa? Bisa dimatiin, laptop bisa dimatiin? Bisa. Nah, itu bisa dimatikan, bisa mengeluarkan suara, speaker adaptif, bisa. Itu metode. Kalau kucing, contohnya yang lebih simpel lagi, jangan laptop, kucing. Kucing punya properties apa? Warnanya, Pak. Warna, nama. Jenis, nama. Mungkin ada yang punya kucing dikasih nama, dikasih nama, usia. Itu properties. Metodenya apa? Bisa makan. Yang bisa dilakukan oleh kucing. Nah, itu sebenarnya program itu seperti itu kan? Ya kan? Program itu seperti itu kan? Program besar pasti punya properties dan punya metode. Jadi program disusun oleh objek-objek. Objek itu punya apa? Punya properties dan punya metode. Sebenarnya gampang belajar OP itu. Kalian asal pahami properties dan metode kelas objek. Pahami itu banget. Pahami properties, metode, objek, dan kelas. Sekarang kalian sudah sedikit paham tentang objek, properties, dan metode. Itu aja. Sebenarnya isinya dari awal sampai akhir tuh ngebahas itu aja. Tapi nanti ada berkembangnya metode seperti apa, contoh-contoh metode yang lain seperti apa, properties yang berkembangnya seperti apa, gitu. Itu.
Paham ya? Jadi pahami sekali terkait objek, properties, dan metode. Itu dulu. Oke, ada pertanyaan? Saya ngajar kecepatan atau enggak? Atau kelambatan? Pas, Pak, pas. Pas ya? Pas, Pak. Pas. Kalau kecepatan bilang aja Pak, kecepatan Pak, saya ini. Terus kalau misalnya koneksi suara saya putus-putus juga langsung diinterap aja Pak. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Jadi biar saya ngomong tuh ternyata putus-putus, kalian nggak kedengeran, jadi kan percuma. Jadi bilang aja langsung diinterap Pak, suaranya putus-putus gitu. Oke ya. Nah, ini semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas. Nah, tadi saya bilang 4 aja, pahami betul-betul 4. Kelas, objek, properties, dan metode. Jadi semua data atau properties dan fungsi atau metode dalam paradigma OOP ini dibungkus dalam kelas atau objek. Nah, nanti perlu kalian ketahui kelas nanti kelas belakangan. Yang penting kalian objek dulu, kelas atau objek. Nanti kelas itu apa? Yang penting kalian sekarang pahami dulu objek dulu. Oke. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lain. Nah, ini interaksinya apa sih? Objek satu dengan objek lainnya. Interaksinya, si objek ini bisa menerima pesan, dia bisa mengirim pesan, bisa memproses pesan, bisa mengirim pesan ke objek lainnya. Kayak ngobrol aja, objek-objek kan, kalau komponen objek di laptop juga kan mereka saling mengirim pesan. Misal dari mouse, mengirim pesan data ke mana gitu, ke laptop, atau keyboard juga mengirim pesan misalnya ke CPU-nya, kan kayak gitu. Itu saling si mouse-nya mengirim pesan, CPU-nya menerima pesan, diproses lah, terus sehingga ditampilkan ke layar. Nah itu. Jadi objek-objek saling berinteraksi, intinya paradigma object oriented programming. Jadi program kita anggap sebagai objek. Nah, objek itu bisa disusun objek-objek lebih kecil lagi. Nah, objek-objek itu bisa saling berinteraksi. Nah, di dalam objek ada 2. Di dalamnya ada properties dan metode. Properties kaitan dengan data, kaitannya dengan apa yang dimiliki oleh sebuah objek, metode apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Gampang. Nah, ini tadi contohnya nih. Tadi saya sebut kucing, propertiesnya name, age, breed, favorite food, behavior-nya apa. Nah, ini. Jadi properties dan behavior itu metode. Nah, ini 4 karakteristik OP atau sifat dari object oriented programming: abstraksi, enkapsulasi, inheritance, polymorphism. Nanti kita bahas per satu pertemuan nih. Enkapsulasi 1 pertemuan, inheritance 1 pertemuan, polymorphism 1 pertemuan. Kita dalami bagian ininya. Abstraksi, tadi ada yang menceritakan tentang abstraksi. Andika Rajendra tadi yang kayaknya yang menceritakan tentang abstraksi. Jadi abstraksi itu paling gampang sih analoginya ke mobil. Kalau kalian naik mobil atau naik motor, kalian cukup tahu apa? Kalian cukup tahu jalanin mobil, majuin mobil, mundurin mobil, terus belok ke kanan, belok ke kiri, ya kan? Tanpa harus tahu cara kerja di dalamnya. Paham? Ya, konsep abstrak kan seperti itu. Ya, konsep abstrak kan seperti itu konsepnya. Jadi kalau kalian nanti nulis jurnal, pernah nulis jurnal nggak? Tugas-tugas gitu. Senamika, ada yang nulis Senamika? Belum, Pak. Belum. Jadi kalau nulis jurnal pasti bagian atas ada abstrak. Abstrak itu cuma 1 paragraf. Bukan ringkasan tapi abstrak. Kita bisa baca yang penting-pentingnya di abstrak. Sama kayak di mobil, kita mengendarai mobil, kita tidak perlu tahu, kita bisa jalan mobil, bisa kemana-mana pakai mobil, tapi kita nggak tahu cara kerja di dalamnya kan, tapi kita bisa mengendarai mobil. Sama konsep abstraksi di OP seperti itu. Yang penting kita tahu objek itu bisa apa, tanpa harus tahu cara kerjanya di dalamnya seperti apa. Itulah kehebatan abstraksi di dalam OP. Jadi kalian bisa menggunakan objek dari mana aja. Misalnya saya programmer, saya bikin objek A. Nah, kalian yang bikin objek E, objek B. Nah, objek A saya pengen saya interaksikan dengan objek B kalian. Kalian cukup tahu di objek saya bisa apa aja nih, tanpa harus tahu dalam-dalamnya itu interaksinya seperti apa. Itu konsep abstraksi. Paham ya?
Nanti ya pokoknya garis besarnya seperti itu. Nanti kalau misal kalian nanti mencoba menggunakan bahasa Java mungkin bisa lebih paham. Oke, gambaran besar seperti itu. Jadi abstraksi, enkapsulasi, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya pembungkusan ya? Ya, pembungkusan. Ya, dibungkus. Dibungkus. Jadi istilahnya properties dan metode dibungkus dalam suatu kelas. Dalam suatu kelas atau dalam satu objek. Nanti objek-objek bisa saling berinteraksi. Namun harus dibatasi. Nah, dibatasi menggunakan apa? Enkapsulasi. Jadi membatasi. Jadi enkapsulasi membatasi interaksi antara objek satu dengan objek yang lain. Paham? Paham ya? Misalnya, contohnya kalau gambar yang ini kan semua bisa saling berinteraksi ya. Contohnya ini adalah modul. Contohnya di sini adalah objek yang security-nya harus kuat lah. Misalnya objek login. Misalnya di sini objek login. Nah, kalau lihat dari sini objek yang ini bisa berinteraksi dengan ini kan, tapi harus dibatasi karena ini login. Dibatasi dengan apa? Ya, dibatasi dengan password. Nah, di sini. Jadi, enkapsulasi adalah pembatasan interaksi antara objek satu dengan objek lainnya. Jadi, tadi saya gambarkan, objek itu bisa saling berinteraksi. Objek satu dengan objek lain bisa saling berinteraksi. Tapi, agar lebih aman, harus dibatasi. Interaksinya harus dibatasi. Itu menggunakan konsep enkapsulasi. Nanti dibahas satu pertemuan untuk enkapsulasi. Ada pertanyaan? Belum. Tidak, Pak. Oke. Inheritance apa bahasa Indonesianya? Pewarisan. Jadi ini hubungannya dengan penggunaan kode kembali. Jadi kadang-kadang kalau prosedural itu kita bisa misalnya membuat kode program yang hampir sama dengan program lain. Akhirnya kode program itu barisnya sangat panjang. Padahal tuh kodenya mirip-mirip. Nah, untuk fungsional untuk prosedural programming biasanya ditangani dengan fungsi kan. Jadi kode-kode yang sama itu ditangani dengan fungsi kan, fungsi kan. Paham? Paham? Ya, Pak. Nah, jadi misalnya bikin program apa ya? Bikin program yang banyak fungsi untuk penjumlahan. Berarti nanti ada kita pisahkan fungsi penjumlahan, fungsi perkalian. Jadi kita pisahkan kode program sama itu menjadi satu fungsi. Itu kalau di functional programming, procedural programming. Tapi kalau di OP kita bisa gunakan objek yang udah kita buat, kita bisa gunakan di objek-objek lainnya, itu namanya pewarisan atau inheritance. Jadi misalnya ada objek namanya objek manusia gitu. Objek karyawan lah, objek karyawan. Nah, saya mau bikin lagi. Misalnya saya pengen bikin objek dosen. Dosen dan karyawan pasti memiliki data yang hampir sama kan? Dosen dan karyawan memiliki data yang sama apa aja kira-kira? Pasti punya nama kan? Nomor induk pegawai mungkin. Terus apalagi alamat tuh pasti punya kan? Paling yang membedakan apa? Dosen dan karyawan apa? Kalau dosen punya apa? Punya nomor induk dosen lah, ya kan? Punya nomor induk dosen. Yang membedakan itu berarti apa? Berarti parent-nya itu si karyawan. Nanti anaknya itu kan pewarisan itu punya parent dan punya anak kan? Nah, anaknya itu si dosen. Jadi sifat-sifat yang ada di karyawan dimiliki oleh dosen. Tapi apa? Ditambahkan field nomor induk dosen. Jadi di dosen itu kita nggak perlu lagi nulis data apa? Nama, nomor induk pegawai, alamat dan lain karena sudah diwariskan oleh si karyawan. Tinggal tambahkan field nomor induk dosen aja. Nah, itu konsep dari inheritance. Jadi konsep kelas itu seperti bisa diwarisi lah. Objek itu bisa diwarisi. Objek satu bisa mewarisi sifat atau data yang dimiliki ke anaknya.
punya dari bapak ke anak, mungkin ada lagi waris-warisannya yang lain. Nah, nanti sini ada polymorphism. Jadi satu objek itu bisa memiliki banyak sifat. Nanti lebih dalamnya kita pelajari di pertemuan ke-9 kalau nggak salah. Oke, ini karakteristik dari OOP. Ada abstraksi, enkapsulasi, inheritance, sama polymorphism. Ada mau ditanyakan dari 4 karakteristik ini? Ini yang kita bahas nanti, setiap pertemuan akan kita bahas lebih dalam ini. Nah, tadi udah ada yang menyebutkan juga perbedaannya object-oriented programming dan procedural programming. Nah, kalau ciri-ciri pemrograman terstruktur atau procedural programming adalah paling utama adalah pendekatannya top-down di desain. Apa itu top-down design? Udah belajar di dasar pemrograman mungkin? Top-down design. Ada yang udah tahu? Belum? Nah, kalau top-down design itu kita dapatkan masalah yang besar dulu. Misal ada yang lagi punya masalah, ada yang lagi dapat masalah gitu, masalah berat banget di sini. Apa? Siapa? Davi lagi ada masalah, Davi. Alhamdulillah sepertinya enggak, Pak. Mantap, gak ada masalah, hebat. Belum kayaknya. Rafid mungkin, lagi ada masalah, Rafid. Nggak apa, nggak ada. Nggak ada yang punya masalah. Hebat. Oke, bisa masalah. Ada suatu masalah besar, kalian tulis dulu misalnya masalahnya misalnya apa ya kalau nggak punya masalah ya. Problem jalan dari rumah ke kampus di masa PJJ ini. Nah, itu masalah kan? Nah, itu masalah besarnya dulu. Masalahnya apa? Masalah mau jalan ke kampus tapi di masa PJJ ini. Nah, kalian buat masalah besar. Nah, kalian breakdown ke masalah yang lebih kecil. Paham? Pertama masalahnya apa nih? Kalau jalan ke kampus dalam masa PJJ ini apa? Dalam masa COVID ini, pandemi ini apa? Pertama mungkin ada razia atau ada apa? Macet. Nggak macet sih kalau ini nggak macet. Ya pokoknya dari masalah besar itu kalian breakdown ke masalah-masalah kecil. Dan masalah kecil itu kalian breakdown lagi ke masalah-masalah yang kecil. Nanti kalian selesaikan satu. Itu kan cara penyelesaian masalah kayak gitu kan. Kalian punya masalah besar, kalian breakdown dulu. Kalau misalnya punya masalah besar, kalian selesaikan langsung. Kira-kira pecahkan kepala. Misalnya masalahnya besar nih, kalian selesaikan langsung. Yang ada masalahnya terselesaikan atau kalian pusing sendiri, ya kan? Cara menyelesaikan masalah besar gimana? Kalian jabarkan dulu masalahnya menjadi masalah-masalah kecil. Nah, masalah kecil itu kalian cari prioritas yang bisa kalian selesaikan lebih dulu. Selesaikan satu persatu. Nah, itu sama procedural programming pendekatan top down. Jadi masalah yang besar kalian pecah-pecah menjadi masalah kecil. Nah, kalau masalah kecil di procedural programming itu menjadi fungsi. Paham? Nah, ini top down. Terus gunakan subprogram untuk proses-proses sejenis yang sering digunakan. Nah, itu fungsi lagi. Data besar terbagi menjadi fungsi. Data dan fungsi dibagi menjadi terpisah. Nah, ini kalau prosedural pemrograman terstruktur atau procedural programming. Nah, kalau ini bahasa pemrogramannya mungkin udah jarang belajar ini, COBOL, Fortran, Basic, Pascal. Ada yang masih belajar ini? Ada yang pernah belajar ini? Masih belajar ini? Bahasa C. Bahasa C. Pak. C atau C++? Belajarnya C atau C++? Si, Pak. Dua-duanya. Si pasti. Bedanya apa? Dua-duanya. Sama C++? Bukan. C belum OP. Iya, C belum OOP. Siapa yang jawab tuh? Ahmadin. Ahmadin, ya. C itu
belum object oriented programming. Masih Kalau prosedural. plus-plusnya itu apa? Plus-plusnya adalah object oriented Programming. Jadi kalau C itu nggak bisa object oriented, tapi kalau C bisa ya, kalau C itu bisa object oriented, tapi bisa juga nggak object oriented. Paham? Kalau C++ itu lebih fleksibel, bisa object oriented, bisa enggak. Tapi kalau Java wajib object oriented programming, karena kita membuatnya juga langsung kelas, objek, wajib, fardu ain, object oriented programming Java. Oke. Nah, ini pemrograman objek, pemrograman berdasar objek berbeda dengan pemrograman konvensional pada umumnya, terutama memperlakukan prosedur dan data. Jadi prosedur dan data dibungkus dalam suatu kelas atau objek. Pada pemrograman biasa, prosedur dan data merupakan dua hal yang terpisah satu sama lain. Tapi kalau di OP ini dibungkus dalam suatu objek atau kelas. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan. Pertama kalian sudah paham tuh objek, nanti kelas nanti aja, usah penting objek dulu, kebanyakan soalnya. Ini ada di objek tadi ada apa? Ada properties dan method, terus ada 4 karakteristik dari OOP, inheritance, polymorphism, abstraksi, enkapsulasi. Nanti kita bahas di setiap pertemuan. Nah, ini OOP memodelkan objek, ya kan, objek yang ada di dunia nyata. Nanti makanya saya tadi mencontohkannya, yang kalian lihat di depan kalian apa aja sih objek, yaitu kan merepresentasikan di dunia nyata ke dalam software objek dalam pemrograman. Oleh karena itu, di dalam OP juga dikenal istilah seperti ada pada objek dunia nyata seperti pewarisan. Dari makanya saya cerita punya ada bapak ada orang tua, punya anak, punya cucu. Makanya OP itu merepresentasikan dunia nyata, ada pewarisan di sini, di mana suatu objek dapat mewariskan sifat yang dimiliki oleh objek turunannya. Sifat itu apa? Sifat itu metode dan properties. Ya, metode dan properties. Jadi metode dan properties dalam suatu objek bisa diwariskan ke objek turunannya. Nah, ini contoh bahasa pemrograman OP, ada Java, ada C++, Visual C++, ada Java, dan lain-lain. Sebenarnya sekarang kayak PHP juga bisa sama kayak sih. Kalau PHP bisa OP, bisa prosedural. Tapi kalau Java wajib objek. Visual C++, C#. Nah, ini tadi yang menciptakan Java adalah James Gosling. Jadi resmi diperkenalkan pada tahun 95, merupakan bahasa pemrograman berbasis objek murni. Memang di sini murni karena emang wajib objek oriented. Pada awalnya hanya mampu berjalan di sistem operasi Solaris dan Windows NT. Nah, ini kenapa Java? Nah, saya ini aja. Kenapa Java? Ini kelihatan ya slide saya? Kelihatan? Terlihat. Nah, ini bahasa pemrograman yang paling banyak diminati adalah Java. Yang diminati ya, dicari, yang paling banyak dicari adalah Java. Dan sedikit yang bisa. Java itu sedikit yang bisa. Dibandingkan PHP itu banyak sekali yang bisa. Nah, ini Java banyak sekali industri itu yang meminati pemrograman Java. Terus kedua Python, sekarang Python. Mungkin ya Python dan Java sekarang udah mulai ini kan 2018 nih. Mungkin kalau setahun sekarang udah mulai mendekati lah. JavaScript juga sekarang cukup berkembang karena cepat di sini. JavaScript, C++, C#, PHP, Perl. Jadi nomor satu yang paling banyak diminati sampai saat ini adalah Java. Nah, ini Java itu multi-platform ya. Java itu multi-platform. Jadi kalau kalian pernah dengar PHP itu untuk membuat web base. Oke, kalau C itu ya bahasa back-end lah kalau biasa kalau C itu. Nah, kalau Java itu bisa bikin aplikasi berbasis web, bisa bikin aplikasi berbasis desktop, bisa bikin aplikasi berbasis mobile. Nah, Java itu multi-platform.
Ini karakteristik Java mirip C atau C++, object oriented. Tadi saya bilang multi platform, distribute. Terus tadi mana lagi? Terus portable, dan paling penting di sini secure, aman, karena tadi saya bilang ada namanya karakteristik OP namanya encapsulasi. Nah, itu di situ memastikan bahwa setiap objek itu harus diperlakukan secara aman. Nah, ini kenapa ini versi-versi Java, 3 versi Java, ada J2SE, J2EE, J2ME. Ini standard edition, jadi mengembangkan aplikasi desktop dan server. Jadi kalau praktikum OOP ini yang digunakan adalah ini, J2SE, karena berbasis desktop. J2EE ini untuk mengembangkan enterprise, aplikasi enterprise, mudahnya aplikasi berbasis website lah. Ini untuk kalau misal kalian pengen mengembangkan website menggunakan Java, ini J2EE. Nah, ini ada J2ME, Java to Platform Micro Edition. Jadi ini untuk aplikasi-aplikasi yang prosesornya kecil ya, yang kayak apa ya? Kalau aplikasi mobile, ya aplikasi mobile. Terus aplikasi misalnya software yang tertanam di ATM, nah itu pakai J2ME. PDA, dan lain-lain. Nah, ini cara kerja. Nah, ini kelebihan Java juga di sini nih. Kelebihan Java juga di sini. Kalau kalian masih ingat cara kerja compile di C++, kita sampai jam berapa ya? Masih sekitar 20 menit lagi. Masih ada yang ingat cara kerja compiler di C++? Dulu C++-nya pakai IDE apa? Dev C++. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gimana? Kalian ngoding terus gimana? Nanti bukan ada yang translate dari itunya Pak, dari GNU-nya itu Pak. Apa? Kan kalau pakai main GW Pak, minimalis GNU Windows kan yang nge-translate bahasa kita ke komputer kan dia kan apa gimana ya? Ya, compilernya. Jadi kan kalau bahasa C itu kan bahasa tingkat apa? Tingkat tinggi kan? Hai Pak. Ya, tingkat tinggi kan? Tingkat tinggi itu sebenarnya bisa langsung dibaca oleh komputer nggak? Enggak Pak, harus di-translate dulu. Sebenarnya bahasa tingkat tinggi ya bahasa yang kita mengerti nih, programmer mengerti, kayak misal percabangan pakai if, komputer nggak ngerti if, nggak ngerti else, nggak ngerti for. Nah, makanya perlu di-compile kan. Nah, di-compile, misal kita compile di laptop saya itu Windows, di-compile, extensionnya apa? Dihasilkan apa? Dot apa? .x. Nah, .exe. Nah, kalau misalnya compile-nya di Windows, di Linux, ya extension di Linux kan. Berarti kalau misalnya saya pakai Linux nih, saya compile di Linux, terus saya coba jalankan di Windows. Jalan nggak tuh ininya? Nggak Pak, OS beda. Tidak. Nah, itu yang dibilang nggak multi, apa ya, nggak distribute namanya. Jadi nggak distribute, jadi nggak, jadi ya kalau kita compile di Windows di versi ini ya cuma bisa dijalankan di situ aja. Itu permasalahan kadang-kadang. Kita bikin program, kita ngodingnya tuh pakai Windows nih. Kita bikin ngodingnya pakai Windows, selesai programnya. Terus saya mau deploy, saya mau pindahkan ke servernya Linux. Waduh, problem. Ya kan? Nggak bisa karena saya ngompalnya di Windows, terus saya letakkan di server Linux. Nah, itu kadang-kadang permasalahan. Tapi kalau di Java itu nggak jadi masalah di sini. Jadi cara kerja Java gini. Jadi Java kita coding .java nih, .java kita buat, kita compile dan menghasilkan extension .class. Nah, .class ini ada interpreter di sini namanya. Nah, interpreter ini bertugas untuk membaca ini. Kalau misalnya dibaca di Windows 32 ya interpreternya yang bekerja. Jadi ada kerja tambahan namanya di sini tugasnya si interpreter. Paham ya?
Makanya di sini bisa didistribusikan di berbagai platform di sini. Di berbagai sistem operasi, di berbagai platform. Jadi kayak gini kalau Java. Jadi proses seperti .java di-compile menghasilkan .class. Nah, .class, nah ini yang dibaca lagi oleh interpreter di Java. Ini tugas interpreter di sini. Kalau disinggah dari .c ini di-compile menghasilkan exe, udah. Nah, exe-nya itu yang tinggal dijalankan, tinggal di-run. Tapi kalau di sini ada istilah ada pekerja tambahan lah, interpreter namanya. Selain compiler ada interpreter di sini. Paham? Paham ya? Nah, ini aplikasi program Java diciptakan dengan file teks berekstensi Java. Nih, program itu dikompil menghasilkan satu berkas bytecode berekstensi .class. Nah, tadi ada ya di pretext ada kan? Ada, Pak. Nggak ada. Nah, bytecode adalah serangkaian instruksi serupa instruksi kode mesin. Nah, di sini perbedaannya adalah kode mesin harus dijalankan pada sistem komputer di mana kompilasi ditujukan. Nah, ini. Sementara bytecode berjalan pada Java interpreter yang tersedia di semua platform pada sistem komputer dan sistem operasi. Ini nanti Java itu diinstal di server, di PC kalian, di perangkat kalian. Nah, itu nanti di dalam itu ada interpreter namanya. Nah, ini gambarannya. Jadi Java source code terus namanya compile dengan menggunakan JDK, Java compiler, terus menghasilkan Java bytecode atau .class. Nah, di sini ada Java virtual machine. Ya, tadi interpreter di sini. Terus di sini ada JRE. Yang perlu kalian pahami di sini ada JDK, ada JRE. JDK itu Java Development Kit. Untuk apa Java Development Kit? Tugasnya adalah untuk mengcompile si source code-nya. Nah, JRE adanya di sini. JRE untuk apa? JRE gunanya untuk membaca hasil dari compiler. Paham? Jadi gampangnya gini. Programmer butuh JRE atau JDK? JDK. Nah, programmer butuh JDK untuk mengcompile si program yang dia buat. Kalau udah jadi, kalian nanti kan diinstalin ke PC user kan? Iya. Nah, pas nginstal untuk bisa menjalankan si software itu butuh apa? JVM. JRE. Oke, jadi si pengguna softwarenya butuh JRE, tapi si developernya untuk dapat mengcompile butuh JDK. Makanya nanti pas kalian memulai dengan Java, kalian butuh install JDK. Tapi misalnya nanti kalian dapat game, misalnya gamenya menggunakan bahasa Java, dapat punya game di codingnya menggunakan bahasa Java. Nah, biar dia bisa jalan di komputer kalian perlu install JRE-nya. Gitu, paham ya? Jadi alurnya gini, Java source code dikompil menggunakan JDK, hasilnya Java bytecode. Nah, ini tugasnya interpreter di sini. Interpreter di sini disebut Java virtual machine. Nah, Java virtual machine. Nah, ini butuh juga JRE untuk dapat menjalankan si programnya. Nah, ini JRE diperlukan sebagai lapisan atau layer untuk menjalankan program Java yang telah dikompil. Paham ya? Jadi JRE diperlukan sebagai lapisan atau layer yang digunakan untuk menjalankan program Java yang telah dikompil. Nah, untuk melakukan kompilasi, kita memerlukan tools tambahan yang ditambahkan ke dalam JRE yang dikenal sebagai Java Virtual Machine. Nah, Java Virtual Machine ada di dalam JDK. Nah, ini ininya komponen-komponen dalam Java ya, komponen-komponen dalam Java. Jadi dalam JDK sendiri secara otomatis sudah terdapat JRE dan JDK. Makanya nanti kalian yang perlu diinstal adalah JDK.
Jadi di dalam JDK sudah ada JRE dan Java Virtual Machine. Tapi kalau kalian sebagai pengguna, bukan sebagai programmer, ya sebenarnya nggak perlu install JDK, perlunya install apa? JRE-nya aja udah cukup. Paham ya? Tapi kalau karena kalian sekarang sisinya sebagai programmer, ya perlu install JDK. Nah, perlu kompilasi. Ada pertanyaan sampai sekarang? Ada pertanyaan? Udah pada capek? Tidak, Pak. Udah pada capek? Paham nggak tapi? Paham, Pak. Paham ya? Bayang. Ya, lumayan lah ya. Yang pertama kita sebenarnya masih overview sih, sebenarnya masih overview akan dibahas, tapi overview-nya juga udah cukup panjang sih menurut saya ini udah. Yang penting itu tadi saya bilang kalian perlu pahami dulu objek, properties, method, dan apa itu 4 karakteristik dari OP. Itu dulu aja, pahami. Tapi nanti sambil berjalan, sambil mengimplementasikan, ya kalian akan lebih paham. Itu. Ada pertanyaan? Oke, ini sebenarnya ada pengen saya bagi kelompok, tapi nanti aja kali ya. Saya tentukan PIC kelasnya aja. Tunjuk satu. Di chat aja. Cepat, di chat. Belum ada nih. Beda-beda. Banyu Ontoseno, Andika, Banyu, Andika. Wah, antar dua ini bersaing. Andika. Wah, stop. Paling banyak kayaknya Banyu. Oke. Banyu. PIC kelasnya Banyu. Oke. Banyu tugasnya nanti cari PM setiap kelompok ini. PM itu project manager ya. Artinya atau ketua kelompoknya. Jadi Banyu ini nanti tugasnya cari PM ini satu-satu aja, satu-satu mahasiswa di sini. Paham Banyu? Paham Pak. Itu aja tugasnya, isikan ini aja, isikan siapa. Oke. Itu dulu. Oke, tugasnya itu dulu Banyu. Nanti kita diskusikan lagi di pertemuan mendatang. Oke, di sini masih ada, nanti setelah kelas ditutup kalian boleh mengerjakan post test. Sebenarnya isi soalnya sama aja, tapi memastikan kalau nilai kalian setelah mengikuti perkuliahan ini ya menyimak dan meningkat gitu nilainya. Jangan sampai pertama nilainya misalnya nilainya 2, sekarang jadi 4 atau 2 lagi ya jangan, tapi kita lihat nanti tetap atau nilai udah 10 ya kalau udah rendah ya ditingkatkan. Kemudian soalnya sama. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak, Pak. Oke, karena juga nih udah makin gelap, udah mau hujan juga, kita akhiri saja. Udah hujan. Terima kasih teman-teman semua. Ini perkuliahan saya kira cukup baik. Makasih banget, guys. Saya kira sudah cukup baik perkuliahan, nggak ada yang telat, semua aktif. Saya panggil muncul semua suara dan mukanya. Oke, jangan lupa jangan lupa absen, screen muka kalian. Kalau belum screen sekarang, jangan lupa absen. Oke, sebelum mengakhiri perkuliahan ini, mari kita tutup dengan berdoa minta gambaran masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ingin berdoa selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Pasti sudah bisa dikerjakan kan nih, Pak? gimana Pak? Tadi nanya? Pasti sudah bisa dikerjakan. Silakan, saya tutup dulu dan kalian boleh langsung. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Ya, Ya. Nanya Pak. Ya udah. Sampai gua baru tutup. Itu lupa siapa? Autis yang foto. Kita ganteng banget. Bagus. Gue nggak vote lu ya, Ceng. Gue nggak nge-vote lu, Ceng. Gua nggak ngomong dulu ya, Cek. Bukan gua. Dia sih gue mau adit kan ya. Tiba-tiba kok banyak semua ikutan ah.
enkapsulasi James Gosling. Ketinggal berempat sih. Pada kemana?